Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah SWT yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan kesempatan untuk berkumpul dalam kebaikan hari ini. Salam serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas suatu tema, yakni mengapa hidupku banyak ujian. Mungkin di antara teman-teman sekalian mungkin pernah nggak sih kita tuh berada di titik dimana rasanya ini hidup ini seperti berat sekali gitu kan ya. Masalah itu datang silih berganti, satu selesai datang lagi yang lain gitu kan ya. Misalkan doa sudah dipanjatkan tapi belum ada hasilnya, ataupun air mata sudah ditumpahkan dalam sujud tapi ujiannya masih ada aja gitu kan ya. Lalu kita bertanya nih dalam hati kecil kita, ya Allah, kenapa hidup saya banyak ujian, ya kan? Kalau hari ini memang kita merasakan hal yang sama, semoga dari video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Nah, jadi teman-teman, sebelum kita bahas ke tema hari ini, tentunya kita harus paham ya bahwa Allah itu sudah memberi tahu bahwa hidup ini memang tempat ujian. Seringkali kita berharap hidup itu berjalan mulus, siapa ya? Mungkin dari kita ataupun dari saya pribadi gitu kan ya kan. Kiranya hidup ini akan berjalan mulus gitu kan ya. Nah, jadi enggak ya teman-teman. Enggak seperti itu konsepnya. Padahal sejak awal itu harus kita pahami ya bahwa Allah itu sudah menjelaskan bahwa dunia ini bukan tempat istirahat. Ya, dunia ini adalah tempat ujian ya teman-teman. Dan Allah itu juga sudah berfirman dari ayat yang mungkin saya lampirkan ya. Oke, dari surat tersebut, surat Al-Ankabut ayat 2. Nah, kita bisa ngambil kandungan ya dalam ayat tersebut. Jadi dari surat Al-Ankabut ini ngajarin apa teman-teman? Bahwa apa? Ayat itu turun untuk mengingatkan kaum muslimin ya bahwa keimanan itu bukan hanya ucapan. Iman itu akan diuji karena melalui ujian ya. Ujian itulah terlihat siapa yang tetap bertahan bersama Allah dan siapa yang menyerah. Jadi kalau hari ini kita diuji, jangan langsung berpikir bahwa Allah membenci kita. Gitu, tidak. Karena orang yang beriman itu ya memang akan selalu diuji ya. Jadi terdapat juga kisah dari seorang nabi gitu kan ya yang pernah mengalami suatu ujian ya yang mungkin kita rasa ya beda dengan ujian kita sebagai manusia biasa. Nah, saya coba ambil dari kisah Nabi Yusuf nih. Nah, Nabi Yusuf itu teman-teman itu pernah dikhianati, difitnah, dipenjara. Nah, jadi kita simak nih ya dari kisahnya Nabi Yusuf, barangkali ada pembelajaran penting dalam hidup kita. Nah, jadi beliau itu adalah seorang nabi ya, dan beliau itu adalah anak seorang nabi. Jadi beliau itu teman-teman juga orang yang soleh. Tapi apakah hidupnya beliau itu selalu mudah? Ya tidak gitu kan ya. Beliau itu dibuang ke sumur oleh saudara-saudaranya sendiri, lalu pernah juga dijadikan budak, pernah difitnah oleh istri pejabat gitu kan ya, masuk penjara tanpa kesalahan ya pernah gitu Nabi Yusuf. Bayangin aja gitu kalau kita berada di posisi Nabi Yusuf, mungkin kita akan berkata, ya Allah, kenapa hidupku seperti ini ya kan ya. Tapi ternyata semua ujian itu adalah jalan menuju kemuliaan, karena pada akhirnya Allah tuh mengangkat Nabi Yusuf menjadi orang yang dihormati dan memiliki kedudukan yang tinggi. Nah, jadi kita bisa ngambil pelajaran nih. Kadang yang kita anggap musibah itu adalah jalan juga menuju kebaikan yang belum kita lihat sama sekali gitu kan ya. Nah, lalu kalau kita bertanya, kenapa sih Kak ataupun Nabi Yusuf itu diuji ya? Kayak kenapa Allah itu menguji setiap hambanya. Nah, ini ada tiga kemungkinan kenapa Allah tuh menguji seorang hamba. Yang pertama, untuk menghapus setiap dosa-dosanya. Dan Rasulullah SAW juga, Nabi itu juga bersabda bahwa tidaklah seorang muslim tertimpa kelelahan, kesedihan, penyakit maupun kegundahan hati ya kan ya, kecuali Allah itu akan menghapus dosa-dosanya. Jadi kadang kita tuh terlalu fokus pada sakitnya ujian teman-teman. Jadi kita ya kadang sering fokus pada sakitnya ujian ya kan, padahal Allah tuh sedang membersihkan dosa kita ya. Dan yang kedua, Allah tuh akan mengangkat derajatnya seorang hamba.
Nah, ada orang yang rajin ibadah, rajin sedekah, rajin berbuat baik, tetapi derajat yang Allah siapkan itu sangat tinggi gitu. Maka Allah akan mengangkatnya melalui apa? Kesabaran dan dalam menghadapi ujian. Lalu apa yang ketiga? Agar kita kembali kepada Allah. Jujur aja ya teman-teman, beberapa banyak orang yang mulai rajin sholat karena terkena musibah. Ada juga yang habis diputusin, dia nangis pada Allah gitu kan ya. Ada juga yang hatinya hancur lalu mulai membaca Al-Quran, ada. Dan ada juga yang Allah beri ujian karena dia ingin kita apa? Kembali pada Allah gitu. Jadi ya ada beberapa hal yang harus kebiasaan kita ya, yang harus kita stop nih teman-teman ya. Misalkan kebiasaan buruk ya, seperti stop untuk membandingkan hidup kita ya kan dengan orang lain gitu kan ya. Jadi ya misalkan kita mengalami hal yang sama ataupun kita melihat hal-hal yang seperti itu, mungkin kita akan melihat ini penyakit zaman sekarang ya kan ya, yang menjadi hidup kita tuh kayak selalu membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain ya. Padahal ya media sosial itu selalu membuat kita tuh merasa hidup orang lain tuh seolah-olah sempurna, padahal tidak ya teman-teman. Kadang kita melihat senyumnya, liburannya, kesuksesannya, tapi kita tidak melihat tangisannya nih ya. Kita juga tidak melihat doanya di tengah malam gitu kan ya, tidak juga melihat masalah yang sedang dia sembunyikan ya kan ya. Dan padahal Allah juga berfirman dalam surat Az-Zumar ya, yang seperti yang saya tunjukkan sebentar lagi ayatnya. Oke, jadi dari surat Az-Zumar ini kita bisa ngambil kesimpulannya teman-teman. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Jadi ingat ya, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Jadi kalau teman-teman emang ditimpa musibah, ditimpa ujian ataupun semacamnya, kita jangan sampai berputus asa. Karena Allah itu paling kurang suka kepada hamba yang berputus asa dari rahmatnya. Seolah-olah kita tuh berhenti berharap sama Allah. Padahal Allah tuh seneng loh kalau kita tuh sering-sering ngandelin Allah ataupun sering-sering berharap sama Allah daripada manusia gitu kan ya. Jadi kadang Allah tuh datangkan suatu ujian ya biar kita tuh kembali kepada Allah teman-teman. Jadi kenapa setiap orang itu memiliki ujiannya masing-masing dan setiap dari mereka memiliki kemampuan yang berbeda tentunya ya gitu. Jadi ya ada langkah-langkah juga ya saat kita ditimpa ujian. Yang pertama itu apa? Curhat kepada Allah ya sebelum curhat kepada manusia. Nah, jadi curhat kepada Allah dulu sebelum curhat kepada manusia. Bangun malam, sholat 2 rakaat, ceritakan semuanya kepada Allah karena Allah tidak pernah bosan mendengarkan hamba-hambanya nih ya. Dan yang kedua juga memperbanyak istighfar. Nabi Nuh juga pernah berkata kepada kaumnya, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Nah, juga istighfar itu teman-teman bukan hanya untuk menghapus dosa, tetapi juga membuka jalan keluar dari kesulitan ya. Yang ketiga juga jangan meninggalkan sholat. Kalau bisa ya sholat yang dijaga tepat waktu gitu kan ya. Nah, jadi saat masalah datang jangan menjauh dari Allah, justru dekatilah Allah gitu kan ya, karena sholat itu menjadi tempat yang terbaik untuk menguatkan hati. Dan yang keempat, coba kita nih isi waktu dengan hal-hal yang positif. Jangan biarin diri kita tenggelam dalam kesedihan ataupun keterpurukan. Jangan. Seperti hal-hal positif yang bisa dilakukan seperti apa? Baca Al-Quran, olahraga, belajar, dan ikut kajian. Nah, berkumpul dengan teman-teman yang soleh. Karena apa? Lingkungan yang sangat mempengaruhi itu juga apa ya? Misalkan itu positif, pasti akan mempengaruhi hidup kita, kekuatan kita gitu. Jadi itu sangat ngaruh ya. Dan yakin juga ya bahwa pertolongan Allah itu akan datang. Dalam surat Al-Ash itu ayat 5-6 itu Allah tuh juga berfirman, karena sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi ya perhatikan juga ya teman-teman, Allah tuh tidak mengatakan setelah kesulitan ya kan ya, tetapi bersama kesulitan. Artinya apa? Saat masalah datang Allah juga menyiapkan jalan keluarnya. Jadi teman-teman yang dirahmati oleh Allah, mungkin hari ini ada yang sedang kehilangan seseorang, ada yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, ada yang juga sedang berjuang sendirian, ada juga yang lelah dengan kehidupannya. Ya aku ingin mengingatkan satu hal aja ya, kalau hari ini kamu masih bisa nangis kepada Allah, kalau hari ini kamu masih bisa berdoa kepada Allah, kalau hari ini kita masih bisa berharap sama Allah, maka sebenarnya kamu belum kalah. Jangan menyerah ya, karena Allah itu tidak pernah meninggalkan hambanya.
sebisa mungkin ya. Saat ini mungkin kamu belum memahami alasan dibalik semua ujian yang kamu alami, tapi suatu hari nanti ketika Allah memperlihatkan hikmahnya, kamu akan berkata, "Ya Allah, ternyata selama ini Engkau tidak pernah menghukumku, Engkau mendidikku, menguatkanku dalam menyiapkan sesuatu yang lebih indah lagi untukku." Semoga Allah menguatkan hati kita, memudahkan urusan kita, dan menjadikan setiap ujian sebagai jalan keluar untuk semakin dekat dengannya. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.